Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan review kebijakan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester di mata kuliah Ekonomi Mikro. Pembahasan saya fokus pada bagaimana PP 78 dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro, khususnya fungsi upah minimum sebagai price floor di pasar tenaga kerja. Pertama, kita mulai dari dasar teorinya. Dalam ekonomi mikro, upah minimum adalah harga dasar atau price floor yang ditetapkan oleh pemerintah di pasar tenaga kerja. Tujuannya ialah untuk melindungi pekerja dengan memastikan upah tidak jatuh terlalu jauh. Sebelum PP 78 diberlakukan, penetapan upah minimum mengandalkan survei KHL atau kebutuhan hidup layak dan negosiasi antar pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang dilakukan setiap tahunnya. Nah, PP 78 mengubah sistem ini secara drastis dengan memperkenalkan formula baku. Tujuan presentasi ini adalah meninjau mekanisme tersebut serta melihat dampaknya terhadap pengusaha, pekerja, dan struktur pasar tenaga kerja. Nah, selanjutnya untuk mekanisme dan formula baku. PP 78 telah mengubah paradigma penetapan upah minimum. Jika sebelumnya kenaikan UM bisa naik tinggi atau rendah tergantung hasil survei KHL tadi, dan proses negosiasi, kini penerapannya menggunakan formula objektif. Yang perlu ditekankan ialah KHL tidak lagi dihitung setiap tahun, tetapi hanya diberlakukan revisi 5 tahun sekali. Artinya, penetapan upah minimum menjadi lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh dinamika politik atau tekanan kelompok tertentu. Nah, formula kenaikan upah minimum ini menggunakan dua variabel, yang pertama inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara mikroekonomi, formula ini bertujuan untuk mengendalikan kenaikan upah minimum agar tidak jauh dari upah keseimbangan di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, PP 78 berusaha mengurangi distorsi pasar. Jika kenaikan WM terlalu tinggi dan terlalu cepat, maka perbedaan antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan yang diminta bisa semakin besar. Formula ini dirancang untuk menjaga agar gap tersebut tetap terkendali. Nah, mari kita lihat pasar tenaga kerja berikut. Garis menanjak adalah penawaran tenaga kerja, dan garis menurun adalah permintaan tenaga kerja. Titik E0 merupakan upah keseimbangan W0, di mana jumlah tenaga kerja yang diminta dan ditawarkan sudah sesuai, terjadi perpotongan. Ketika pemerintah menetapkan upah minimum, WM yang lebih tinggi daripada W0, jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja meningkat. Ini ditunjukkan oleh QS. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha justru menurun menjadi QD. Selisih antara QS dan QD inilah yang disebut surplus tenaga kerja, atau adanya potensi pengangguran. Model ini menjelaskan kenapa PP 78 berusaha agar kenaikan WM terukur, supaya jarak antara WM dan W0 tidak terlalu jauh, sehingga tidak menciptakan pengangguran yang berlebihan. Selanjutnya, mari kita lihat dampak mikro dari sisi pengusaha. Dari sisi permintaan tenaga kerja, PP 78 memiliki dua dampak utama ya. Untuk dampak positifnya adalah kepastian biaya. Dengan formula baku, pengusaha bisa memprediksi kenaikan upah sehingga penghitungan biaya marginalnya, perencanaan produksinya, dan investasi menjadi lebih mudah dan minim oleh risiko. Namun ada juga kritik.
Formula ini dianggap bersifat one size fits all, dan tidak memperhitungkan perbedaan kondisi sektor industri. UMKM yang profitabilitasnya rendah merasa terbebani, sementara industri besar mungkin merasa kenaikannya terlalu kecil. Nah, untuk dampak dari sisi pekerja, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa isu. Pertama, kenaikan upah yang ditentukan formula sering dianggap terlalu kecil, sehingga muncul kritik mengenai politik upah murah. Daya beli real pekerja cenderung tidak meningkat signifikan, terutama di daerah dengan inflasi tinggi. Kedua, karena KHL hanya dievaluasi 5 tahun sekali, upah minimum bisa tertinggal dari kenaikan kebutuhan hidup di lapangan. Ini membuat fungsi upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial menjadi melemah. Nah, PP 78 juga menciptakan dampak yang berbeda antar wilayah. Di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, kenaikan upah minimum yang diatur formula sering dianggap tidak cukup karena tidak mencerminkan biaya hidup lokal. Sementara itu, di daerah industri padat karya, pengusaha dapat melakukan PHK selektif, menunda perekrutan, atau memindahkan produksi ke daerah dengan upah minimum yang lebih rendah. Alhasil, ketimpangan regional dan disparitas sektoral menjadi isu penting dalam penerapan PP 78. Nah, dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa PP 78 memiliki dua sisi yang berbeda. Dari sisi pengusaha, kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas dan prediktabilitas biaya, sehingga mendukung iklim investasi. Namun dari sisi pekerja, formula baku dinilai tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nyata, karena kurang sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan hidup. Secara mikroekonomi, PP 78 adalah bentuk kompromi antara menjaga fungsi upah minimum sebagai social safety net dan meminimalkan distorsi pasar tenaga kerja. Sayangnya, kompromi ini mengorbankan fleksibilitas lokal dan seringkali menyebabkan daya beli pekerja tidak meningkat secara signifikan. Demikian pemaparan saya mengenai review kebijakan upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015 dalam perspektif ekonomi mikro. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ada beberapa referensi-referensi yang saya ambil. Terima kasih.